Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video World Cup 2023 babak keempat yang sudah memainkan game kedua permainan klasik. Ada 6 Grandmaster yang sudah memastikan diri lolos ke babak berikutnya tanpa melewati tiebreaks. Kalau Magnus Carlsen nanti akan melanjutkan tiebreak bersama Vincent Kemmer setelah imbang 1-1 kawan. 6 Grandmaster yang memastikan diri lolos ke babak berikutnya antara lain ada Vidit Santos Gujarati mengalahkan Anthony Barclay. Dan ada juga Alexis Sarana Caruana ini juga lolos kawan setelah mengalahkan Ray Robson. Nanti gamenya akan kita ulas pada game kedua permainan klasik kawan. Alexis Sarana berhasil mengalahkan atau menyingkirkan Wesley So setelah menang pada game pertama kawan. Game kedua berakhir miss. Kemudian ada Nils Grandelius yang mengalahkan James Latasa Santos asal Spanyol kawan. Begitu juga dengan Arjun Erigaisi mengalahkan Javokir Sindarov pada game kedua setelah game pertama remis. Dan satu Grandmaster lagi asal Hungaria yaitu Ferenc Perez kawan. Sedangkan Hikaru Nakamura akan melanjutkan ke tiebreaks bersama Pragnananda. Dan untuk game yang akan kita lihat adalah permainannya Fabiano Caruana menghadapi pecatur sesama negara Ray Robson kawan. Dan Fabiano Caruana bermain dengan Italian Game Disney kawan. Permainannya cukup cantik kawan. Dengan variasi pertahanan 2 kuda dipilih oleh Ray Robson setelah gajah C4 kuda F6 untuk menantang permainan Fred Lever Attack. Saya rasa kalian sudah hafal cara menangkal permainan Fred Lever Attack yang pressure pion F7 ini kawan. Dengan pengorbanan pion pusat, baku hantam Disney mengusir kuda, kuda kebanyakan lari ke petak A5. Ataupun ada jawaban lain seperti dengan pion B5 ini kawan. Oke, tak perlu saya perpanjang variasi ini kawan. Dulu sudah sering kita ulas permainan Fred Lever Attack. Bagi kawan-kawan yang belum mengetahui cara permainan Fred Lever Attack, bisa korek-korek nanti playlist Italian Game. Nanti di akhir video saya sertakan linknya, tinggal klik saja kawan. Di sini memilih dengan pion D3 untuk perkuat posisi pionnya yang biasanya juga kawan akan bertransposisi ke permainan standar Gyujo Pianissimo. Gajah C5 Disney dan pion C3. Untuk perkuat dukungan bagi pion pusatnya nanti, berikan manuver bagi gajah mundur seperti biasa kawan. Di sini ada pion D6 dan rokade langsung Fabi di langkah ke-6. Ada pion A5 untuk menghentikan potensi pion ini segera didorong kawan. Berikan ruang bagi gajah untuk bersembunyi seperti biasa. Untuk mengincar petak F7 menjadi sniper, ada benteng E1. Gajah langsung disembunyikan di peta A7 dan Fabi melanjutkan pengembangan kuda B ke D2, persiapan manuver-manuver standar kuda dalam permainan Italia ataupun Roy Lopez Disney. Pion H6 lanjut Ray Robson. Kuda ke F1 buka lagi akses gajah gelapnya, segera menempati peta G3 untuk mendapatkan kontrol peta F5, baru sekarang rokade. Kuda G3. Di sini kuda ke E7, persiapan manuver juga kawan, ataupun juga buka akses bagi pion-pionnya untuk segera didorong nanti. Pion C6 terlebih dahulu diikuti dengan pion B5 nanti, dan pion H3 terlebih dahulu kontrol peta G4. Kuda G6 lanjut Ray Robson, dan di sini gajah ditarik mundur ke peta B3 terlebih dahulu, ditantang dengan gajah E6, ditolak dengan gajah mundur ke C2. Untuk mengawasi diagonal terang B1H7, kemudian di sini dorong pion C5 sekarang, perkuat peta D4 kawan. Di sini ada opsi gajah kembali ke peta A4 kawan, ataupun dorong pion C4 untuk kontrol perkuat peta D5, atau langsung dobrak peta pusat. Fabi memilih dorong peta pusat, langsung dobrak peta pusat. Langsung diterima, pion C pukul pion D4, pion C ambil balik pion D4, dan tidak langsung diambil balik kawan. Memilih menteri keluar ke petak B6, pressure pion di sini agar gajah tidak berkembang, ataupun juga sedang mengincar diagonal ini kawan. Jika putih sekarang melanjutkan baku hantam pion, tentu pion Disney jatuh. Kenapa tadi jam tidak mencoba baku hantam saja di petak pusat? Ini akan memberikan keleluasan kuda akan coba serang gajah kawan. Kalaupun terjadi pertukaran seperti ini, tetap salah satu gajah hitam akan tewas dan putih masih bisa memainkan sepasang gajahnya. Seumpama gajah ini tetap dipertahankan, ambil contoh mundur ke peta D7, ya di sini mungkin putih akan melanjutkan dengan langkah kuda D ini ke peta F5 kawan. Coba pressure pion yang di sini, pressure bison pion yang ada di sini bersama gajah nanti cukup ribet juga. Hati-hati, posisi kuda ini cukup menakutkan kawan untuk lompat ke peta F5. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih menteri ke peta B6 dan pion dikorbankan, gajah meninggalkannya bergerak ke peta E3.
Dan di sini diambil, menteri ambil pion B2, kemudian gajah B3. Untuk menghindari tekanan dari menteri kawan, disusul dengan benteng yang akan mengisi lajur C dan menantang pertukaran gajah terang. Diterima oleh Ray Robson. Diambil balik menggunakan oleh pion A dan menteri bergerak ke petak C3 untuk lindungi pionnya dan juga untuk menghindari ancaman-ancaman yang menyulitkan menteri kawan karena posisi menteri juga tidak nyaman lagi di petak B2, bisa terjebak kalau tidak segera keluar. Di sini ada kuda ke F5 sekarang. Coba tekan pion yang di sini, tekan pion yang di sini dan tekan pion yang di sini kawan. Di sini benteng F bergeser ke D8. Melindungi pion merupakan pilihan terkuat, tapi memilih menteri mundur kawan ke petak C7 untuk melindungi pion sekaligus mengawal pion yang di sini. Yang ditakutkan tadi juga ada serangan benteng menuju lajur C. Dan langkah ini adalah langkah kesalahan kawan. Silahkan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan cara memanfaatkan blunder menteri ke petak C7 ini untuk mengobrak-abrik pertahanan hitam kawan. Kalau kalian jeli dengan posisi kuda kawan dan juga adanya gajah gelap, tentu kalian akan mengira salah satu perwira ini akan dikorbankan. Tapi yang mana dulu yang akan dikorbankan kawan? Tentu kalian setuju jika gajah ini dikorbankan, ambil pion H6. Inilah yang dilakukan oleh Fabi dan pengorbanan langsung diterima juga. Pion G ambil gajah H6 dan Fabi melangkah menteri ke petak D2. Coba rebut pion ini nanti ancamannya bisa skakmat. Blokade oleh kuda F4, ada pion G3. Di sini kuda ke H5 backup saudara agar tetap kawan. Blokade diagonal gelap ini mengembalikan kelebihan perwira kawan. Kalau tadi coba ambil pion yang ada di petak H3 skak, ya raja tinggal maju. Ya kuda ini juga ribet, tidak bisa keluar kemana-mana. Kalau ke sini pun juga disikat kawan dengan pion, ataupun kalau melangkah ke sini juga ribet kawan. Di sini kuda ambil pion terlebih dahulu skak. Raja bergeser kemana? Ke H8 dan kuda bisa pukul kuda atau menteri tadi kawan memberikan ancaman juga. Berikutnya juga tambah ribet, tambah kolaps posisi raja. Kuda ke petak 5, langkah yang kurang bagus. Kalau Stockfish menyarankan raja bergeser kawan, menyerahkan kuda yang ada di petak F4 juga untuk membuka segera lajur G bagi bentengnya. Diterima di sini dan kalian bisa melanjutkan dengan pion pukul pion di sini kawan. Tapi yang terkuat ambil pion yang di sini ataupun mendapatkan tempo terlebih dahulu skak kawan. Tapi memilih dengan kuda ke H5. Selanjutnya pion G ambil kuda, diambil balik oleh kuda, tetap blokade diagonal ini kawan. Raja bergeser ke H1 untuk menghindari tempo skak juga, melepaskan pion kawan. Kalau tadi bergeser ke petak gelap untuk melindungi pion dari ancaman kuda, raja ini juga akan bergerak ke lajur H kawan. Mungkin diikuti dengan langkah benteng ambil pion A5 di sini, nanti disusul dengan benteng hitam, mungkin benteng putih juga bergerak ke lajur G kawan. Itulah opsi-opsi yang bisa terjadi. Tapi meninggalkan pionnya, bergerak ke petak H1 petak terang. Begitu juga dengan raja bergerak ke H7 dan selanjutnya Fabi ambil pion A5 sekarang. Berikutnya baku hantam di sini kawan agar kuda tidak mendapatkan dukungan, bisa disikat oleh menteri. Kalau kuda pindah ancamannya serius di sini kawan, bisa ancaman skakmat. Sumpama kuda nanti bergerak ke sini kawan untuk kontrol peta ini dari ancaman skakmat. Di sini masih ada benteng kawan yang bergerak ke sini dan ancamannya juga skakmat. Dan ada opsi juga bagi benteng ini segera digeser ke lajur A untuk mendapatkan gajah di sini kawan. Di sini gajah ke B6 yang terkuat dengan menteri ke petak B6, tapi gajah yang ke petak B6 untuk serang benteng. Benteng dikorbankan, memilih dengan pion dipukul pion E5 agar tidak ada lagi yang menjaga kuda, disikat menteri, menteri meluncur dan ancaman skakmat di langkah berikutnya. Pion pukul pion, setelah benteng ambil pion ini kawan, di sini Ray Robson menyerah. Karena kuda sulit bergerak lagi kawan. Kuda tewas di langkah berikutnya. Memang dalam posisi yang jauh dari ancaman skakmat. Stockfish menyarankan di posisi ini gajah ini dikorbankan ambil pion F2. Anggap saja seperti tadi kuda bergerak ke sini ancamannya juga bisa skakmat kawan. Atau kalian punya ide yang lain untuk menghindari ancaman skakmat yang lebih cepat untuk mempertahankan diri agar permainan agak lama, kira-kira langkah apa kawan? Tak perlu saya lanjutkan lagi, silahkan kalian otak-atik sebagai bahan puzzle untuk memperpanjang permainan. Yang pasti kuda ini jatuh kawan di langkah berikutnya dan hitam akan kalah jumlah perwira. Oke, itulah kawan permainan Fabi yang menang cepat di langkah ke-27 kawan. Setelah bentengnya tadi hantam pion yang ada di petak E5, sudah tidak memungkinkan lagi menterinya untuk menjaga kuda karena benteng ini juga dilindungi oleh kuda di sini kawan.
Semoga permainan dari Fabi dengan ide-idenya tadi dalam permainan Italian game Gyojou Pianissimo bisa memberikan bahan referensi bagi kalian saat bermain dengan Italian game. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.